Saya sayang sama Pak Ganjar. Jadi saya tidak pernah benci sama Pak Ganjar. Bahwa apa yang saya nulis ini adalah memang saya tekan. Contohnya apa? Nyatanya Pak Ganjar ke Papua dalam rangka PON yang sudah diupload di Instagram 3 kegiatan tentang kehadiran beliau bersama PON dan 11 kegiatan bersama rakyat Papua menjalin persahabatan. Orientasinya politik masa depan. Karena itu saya memiliki kewajiban untuk mengontrol kualitas dan mengingatkan jangan terulang. Kata-kata Jawa Tengah, saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Jawa Tengah itu provinsi Jawa Tengah, bukan suku. Provinsi kebetulan Pak Ganjar dari Kabupaten A, Pak Jokowi dari Kabupaten B. Mereka 2 putra terbaik Indonesia berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Kenapa tidak langsung disebut namanya saja? Tidak usah menggunakan provinsi. Dengar, Jawa Tengah itu pun hurufnya J besar, T besar. Antara Jawa Tengah dengan Jokowi tidak ada koma. Artinya kepada langsung subjek. Oknum Bapak Jokowi dan Bapak Ganjar. Sebagai magnet politik Republik Indonesia. Yang pernah memiliki hubungan langsung dengan Papua. Baik di dalam kampanye seperti ini maupun dalam jabatan. Pak Ganjar Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, pemimpin otonomi khusus Papua. Oleh karena itu saya meminta dalam kesempatan ini, tolong cari siapa yang menyatakan rasis. Aku yang ngomong? Pertama. Aku yang ngomong kau rasis? Ya. Aku yang ngomong kau rasis? Ya itu sekarang. Tapi awalnya siapa yang menyatakan rasis, saya punya bukti petunjuk melalui CNN Indonesia berita. Kau tidak konsisten terhadap pernyataanmu. Jadi kegaduhan. Kau bilang kritik, apa yang kau bilang kritik dari Jokowi? Apa yang kau kritik dari Ganjar ketika kau menyampaikan merampok dan membunuh? Ya, kan di mana kritiknya? Enggak, di mana kau tunjuk kritiknya? Kita dengarkan dulu, Bung Eben. Operasi militer. Apa yang dioperasikan Ya, militer? di Nduga. Apakah Ganjar terlibat dalam militer? Anda karena kau bukan ngawur cara berpikirmu. karena Anda bukan orang Papua. Bos, Aku selalu kita advokasi rakyat Papua. Kau ingat itu? Kamu tidak merasakan Gitu. penderitaan mereka. Kau merasakan rupanya dengan gaya Saya hidup seperti empati, ini. saya merasakan keluarga saya Apa yang kau rasakan? berkorban. Jangan selalu berlindung di balik Posisi Papua. saya, keluarga Ketika Anda saya melakukan tindakan ini secara pribadi, Ya. Anda bernyali sebagai laki-laki jangan jadi pengecut. Saat rakyat Papua Anda kedinginan mengatakan dan kepanasan, bahwa kau menikmati hidup di Jakarta, bergantian Pigai. bapak-bapak Kau bicaranya harus malu secara dengan hal bergantian, itu. kami ingatkan bergantian. bukan ini orang selalu menjual aktivis, menjual Papua. Anda yang melakukan, Anda harus menjadi laki-laki, jangan jadi pengecut. Anda katakan bahwa apa yang Anda lakukan itu tidak mewakili siapapun. Maka Anda harus mengatakan itu tanggung jawab saya. Dan saya akan bertanggung jawab, bukan berengek mengatakan saya aktivis, saya membela segala macam. Tidak ada. Itu Saya tindakan tidak- pengecut. tidak Anda hanya- akui bahwa yang Anda tulis itu pribadi Anda atau mewakili rakyat Papua. siapa yang bilang mewakili rakyat Papua? Ya berarti, tapi Anda selalu berlindung di balik kata Papua, berlindung di balik kata aktivis, maka saya katakan menjadi laki-laki sejati. Katakan bahwa itu perbuatan saya. Saya tidak berlindung di balik apapun. Siapa? Itu. Siapa? Anda dari tadi berbicara melindungi Papua, Anda menceritakan jasa Anda, nggak ngaruh. Sangat tidak berpengaruh di sini. Oke. Orang sering kapitalisasi Papua untuk mendongkrak elektabilitas. Itu kan enggak kita bicara Anda. Kita bicara Anda. Orang sering. Siapa yang kapitalisasi Anda, Papua? enggak, Saya punya kewajiban. Anda mengatakan tadi bahwa Anda, Ya. tapi Anda tidak mewakili siapapun. Tapi ketika sekarang Anda mengatakan orang lain lagi, Ya. itu pengecut namanya. Nggak Gini, konsisten. aku mau beritahu, boleh nggak seorang calon presiden pergi ke salah satu provinsi di luar Papua? Konteksnya aja, Anda mengatakan tidak- orang Jawa baru Tengah, upload. Kita Jokowi dengarkan dan segala Bang macam Pigai itu dulu. Bang Teddy, pembunuh. Bang Eben, kita Ya? dengarkan Bang Pigai dulu penjelasannya supaya utuh. Gini, Oleh karena Enggak, itu- ini orang Kita dengarkan ketakutan. dulu, saya berikan konsisten kesempatan. dulu terhadap Nggak sikapnya, jelas baru bisa gitu. teruskan. Oke. Dia kan tadi bilang sampaikan, saya akan menyampaikan bahwa ini bentuk kritik. Kritiknya di mana pertanyaannya? Oke, kita Bang Pigai, dengarkan Kalau jawabannya. menyampaikan Kita dengarkan merampok, jawabannya. membunuh, Itu fokus di Itu situ kritik. aja. Jadi itu tuduhan kok. ya sudah kalau tuduhan. Anda jangan Anda merasa takut itu kemana-mana tuduhan. larinya nih. Gini, saya yang tolak. Saya sebut Jawa Tengah, kemudian saya disebut rasis. Itu yang saya tolak. Kalau Anda merasa itu tuduhan, silakan laporkan polisi. 3 aspek saya akan buktikan. Oke. Itu Saya yang akan laporkan. Ya, boleh.
Boleh. Kau Pace, saya akan melaporkan kau. Tidak, Ingat Pak. itu Pace. Kalau tadi disebut Jawa Tengah, kita akan dengarkan bagaimana ini pandangan pendapat orang Jawa Tengah langsung. Mas Roy Suryo, Anda merasa tersinggung tidak dengan cuitan itu? Ya, begini. Jadi yang pertama, ini kan masalahnya dari Twitter. Twitter berbasis 140 karakter. Memang orang harus cerdas dan juga bernas dalam menulis di Twitter. Ya, memang betul apa yang ditulis oleh Bang Piga ini memang bahasanya kritis. Kritis itu artinya salah memaknai sedikit memang bisa berbahaya. Ya, jadi kalau dikatakan sebagai saya orang Jogja memang bagiannya beda dengan Jawa Tengah, tapi sama lah sifatnya. Tetanggaan lah ya Mas. Ya, Mas Ganjar itu juga sahabat saya, ya dulu juga adik kelas saya, sama-sama di kampus di UGM. Pak Jokowi juga orang Solo, ya sama-sama Jawa Tengah. Kalau ini ditujukan langsung ke beliau berdua, ya memang sebaiknya beliau berdua juga mengadukan Mas Pigai, ya gitu sebaiknya.